Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Torik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok Pancasila Sila Kedua. Ini hasil diskusi kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Arya Rafif. Nama saya Dava Winas Kurnianto. Jadi teman-teman tahu nggak sih sila kedua itu apa? Ya, mungkin ada teman-teman mau nambahin dari maknanya atau pengertiannya. Oke, lanjut ya. Jadi pendahuluan Pancasila merupakan cerminan cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar rasa Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Kanan. Nah, latar belakang yuk gantian dulu. Berikutnya latar belakang sejarah dari Pancasila Sila Kedua. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial berlangsung. Jadi setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Selanjutnya ada bunyi sila kedua. Oke, selanjutnya ada bunyi sila kedua yang teman-teman juga pasti tahu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih arti dari kemanusiaan adil dan beradab ini? Kalau menurut diskusi kami, arti dari sila kedua ini adalah yang dimana kita harus saling menghargai HAM, hak asasi manusia, perbedaan pendapat, dan saling menghormati satu sama lain. Gitu. Selanjutnya, selain dari arti, ada makna sila kedua Pancasila. Yang pertama, yang tadi sudah sebutkan, untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Selanjutnya, menegakkan keadilan, mengembangkan sikap yang beradab, dan menghormati hak asasi manusia setiap manusia atau satu sama lainnya. Nah, di sini ada pembahasan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Itu sama dengan mengakui martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang setara. Jadi kita semua tuh sama-sama makhluk ciptaan Tuhan gitu kan. Terus ada nilai keadilan, memberikan hak dan kewajiban secara seimbang kepada setiap individu. Yang ketiga ada nilai persamaan derajat, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, ataupun status sosial. Terus ada nilai beradab, mengutamakan etika, moral, dan sopan santun dalam pergaulan. Terus ada nilai toleransi, menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam keberagaman. Terus yang terakhir ada nilai solidaritas yang membantu dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, sila kedua dalam konteks yang lebih luas atau yang lebih global. Masih terjadi diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan status sosial. Pelanggaran HAM juga sering terjadi yang belum diselesaikan atau yang belum sepenuhnya terselesaikan. Selanjutnya adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kurangnya kesadaran sebagai orang terhadap pentingnya nilai kemanusiaan.
dan terakhir pengaruh globalisasi yang kadang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan beradab. Nah, selanjutnya ada peran silak 2 dalam kehidupan bangsa. Tuh, yang pertama ada kebaca. Menegaskan nilai kemanusiaan. Jadi sila ini menegaskan bahwa setiap manusia tuh memiliki martabat dan hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Nah, perannya itu mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan menolak segala bentuk diskriminasi atau kekerasan. Terus yang kedua ada menumbuhkan sikap adil. Keadilan menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial dan hukum. Perannya menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menegaskan keadilan sosial, memberi kesempatan yang sama, serta menolak ketidakadilan dan penindasan. Yang ketiga ada bentuk pribadi beradab. Sila ini menuntun bangsa Indonesia berperilaku sesuai moral, sopan santun, etika kemanusiaan. Perannya membentuk karakter bangsa yang santun, empatik, dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada mendorong persatuan dan toleransi. Sikap kemanusiaan yang adil dan beradab menciptakan dasar bagi persatuan nasional. Perannya itu mendorong toleransi antar umat beragama dan etnis serta memperkuat rasa persaudaraan sebagai satu bangsa. Yang terakhir, menjadi landasan hukum dan kebijakan publik. Nilai Pancasila kedua menjadi acuan dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Perannya memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembahasan menurut kami dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Sila kedua ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, maupun status sosialnya. Sikap beradab berarti mampu menghormati orang lain, bersikap sopan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Kami juga berpendapat bahwa penerapan sila kedua dapat dimulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan sekitar, seperti menolong teman yang kesulitan, menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan perundungan atau bullying, dan bersikap peduli terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya ini sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua ini menjadi pedoman moral bangsa Indonesia ini. Melalui pengalamannya kita membangun masyarakat yang damai, rukun, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak membedakan antara suku, agama, dan ras. Jadi kita ini supaya adil dan beradab. Sekian, ini data Pusaka dan internet source kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.